mimpi itu terjadi setelah ada pertemuan Mbak Puan dengan Oke, ya. Jadi mimpi itu adalah satu keinginan. Itu bukan mimpi yang dipesan, bukan ya? Makanya itu ada hopes dari seorang negarawan. Iya. Bahwa mudah-mudahan bangsa Indonesia ini suatu saat mantan-mantan presidennya itu bisa guyup, bisa berkomunikasi satu sama lain, kemudian mendukung presiden yang terpilih hasil daripada pemilu 2014 yang jujur, adil, dan demokratis. Partai Demokrat konsisten ya di koalisi perubahan, karena Demokrat bersama dengan Nasdem dan PKS ini kan owner pendiri dari koalisi perubahan ini. Jadi ini adalah bentuk sayang kita kepada koalisi ini, termasuk kepada Mas Anies, begitulah dia. Untuk kita bisa mengejar ketertinggalan kembali keadaan saat ini. Apapun faktanya, hari ini kan survei Mas Anies itu kan di posisi 3. Kita kan harus ya mengambil jalan ilmiah ini untuk kemudian ya mengejar gap pasangan nomor 2 dan nomor 1 yang di atas kita, begitulah. Jadi Partai Demokrat kemudian berpikir ya, sebagaimana riset di banyak negara yang lebih maju dari kita, misalnya seperti di Amerika tuh yang demokrasinya sudah sangat maju ya, sistem elektoralnya sudah sangat maju begitu, itu rata-rata minimum 6 bulan tuh ya. Visi perubahan untuk persatuan itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pernyataan Bang Andi Arief, itu kami memandangnya, memaknai bahwa ini adalah pernyataan untuk evaluasi ini sebagai evaluasi pemenangan, karena dari beberapa hasil survei terakhir ada kecenderungan atau tren yang terpotret Mas Anies mengalami stagnasi atau dibanding capres yang lain, dan kemudian juga partai-partai yang tergabung di dalam koalisi perubahan untuk persatuan kurang lebih juga sama. Karenanya kami memandang bahwa ini yang harus dilakukan evaluasi untuk supaya ada progres, ada langkah maju dari situasi yang ada saat ini. Dan sudah disampaikan oleh Bang Andi Arief untuk salah satu faktor yang menjadi persoalan adalah karena belum ditentukannya bakal calon wakil presiden pendamping Mas Anies. Ya memang beliau itu juga dalam kesehari-hariannya itu banyak dinamika dan sesuatu yang menarik dari beliau, termasuk soal mimpi, ya kan. Ya maklumlah beliau itu kan sangat khusyuk sekali beribadah, sehingga ya mungkin ini satu rahmat dari Allah juga kepada beliau, sehingga memberikan tanda-tanda yang positif terhadap beliau. Oke. Mimpi itu Bapak tahunya dari Twitter juga atau ada diceritakan secara lisan, secara langsung? Dia diceritakan kepada kita. Diceritakan kepada kita. Harus sudah bekerja ya sebelum pemilunya. Jadi kalau Februari begitu nanti pencoblosan tahun depan, maka Juni, Juli, Agustus inilah momentumnya harusnya koalisi perubahan ini paketnya itu sudah lengkap. Oh enggak, tidak sejauh itu. Ini tidak ada soal menarik-narik dukungan. Sekali lagi ya, kita ingin merumuskan jalan untuk menang. Jadi dengan lebih cepat kemudian calon presiden dan wakil presidennya diketahui publik begitu, ya maka konsolidasi seluruh partai, 3 partai ini kan plus relawan, gerakan rakyat, masyarakat itu kan bisa langsung itu dikonsolidasikan dalam satu nafas yang sama. Kalau saat ini kan kerjanya masih sendiri-sendiri nih, itu. Jadi faktanya memang per saat ini posisi elektabilitas Mas Anies ini kan nomor 3. Jadi ini adalah bentuk sayang kami begitu, karena kami bagian dari pendiri koalisi ini. Plus ingin saya tambahkan juga begitu, Tisa. Di mana kita berharap supaya situasi yang saat ini terpotret mengalami stagnasi dari elektabilitas Mas Anies, termasuk juga partai-partai koalisi yang tergabung di dalamnya, ini supaya ada progres. Karenanya dari hasil tersebut, faktor utamanya adalah kami menilai belum dideklarasikannya cawapres, karena sudah ada rentang waktu yang cukup panjang dari penandatanganan fakta integritas atau piagam kerjasama 3 partai di bulan Februari, dan saat ini sudah masuk Juni. Jadi
4 bulan Mei memang Bang Andi Arief sudah memberikan warning bahwa membaca tren yang ada saat ini harus ada terobosan, harus ada progres yang ditunjukkan supaya mesin politik partai yang tergabung di dalam koalisi, simpatis dan sebagainya ini bisa lebih confident untuk bergerak dalam menjalankan aktivitas pemenangan. Itu yang pertama. SBY yang ingin gagalkan Demokrat dukung Anies gelap mata, ingin pamer kekuasaan. Dikutip dari Merdeka.com, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat ada berbagai macam upaya menggagalkan niat dan rencana Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Salah satunya, kata SBY, dengan mengamputasi salah satu dari parpol yang hendak mencalonkan Anies. Kalau salah satu dari 3 parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, maka bubarlah koalisi yang tengah in the making ini. SBY dalam buku Presiden 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, karya SBY halaman 15-16 dikutip Merdeka.com, Senin 26 Juni. Caranya, kata SBY, pertama, melalui kerja politik agar salah satu partai atau lebih membatalkan pencalonannya terhadap Anies. Atau yang kedua, sebuah partai dikerjain sehingga tak lagi bisa mencalonkan seseorang menjadi capres. Kalau menggagalkan koalisi pengusung Anies ini karena hasil kerja politik, saya tidak punya komentar, katanya. Tetapi kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Muldoko, Kepala Staf Presiden Jokowi, yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar, imbuhnya. Maksud SBY, dampak yang besar itu bukan hanya bagi Partai Demokrat, tetapi SBY menduga terhadap pihak yang tengah berkuasa. Kalau yang ingin menggagalkan Demokrat untuk mendukung Anies ini memang nekat, gelap mata dan ingin memamerkan kekuasaan yang dimilikinya, saya duga akan menjadi perhatian yang luar biasa dari masyarakat luas, tuturnya. Selebihnya, SBY meminta mempelajari sejarah politik di berbagai negara, termasuk di Indonesia sendiri. Sejarah selalu mengabadikan berbagai cerita tentang solidaritas dan perlawanan rakyat terhadap kekuasaan yang dinilai sangat tidak adil dan menindas. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melihat ada berbagai macam upaya menggagalkan niat dan rencana Anies Baswedan maju menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Salah satunya, kata SBY, dengan mengamputasi salah satu dari parpol yang hendak mencalonkan Anies. Kalau salah satu dari 3 parpol yang bakal mengusung Anies Baswedan sebagai capres tidak lagi memberikan dukungannya, maka bubarlah koalisi yang tengah in the making ini. SBY dalam buku Presiden 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, karya SBY halaman 15-16 dikutip Merdeka.com, Senin 26 Juni.